di Afif Afandi Channel dalam diskusi 7, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam diskusi ini, saya akan menganalisis jurnal dengan tema gender dalam pendidikan dasar. Selamat menyimak. Adapun jurnal yang akan saya analisis adalah International Journal of Science and Society dengan judul Implementation of Gender Equality in School, di mana jurnal ini terindeks Sinta 3 dan ditulis oleh Endah Ratnawati Khotib. Analisis jurnal isu gender yang terjadi di sekolah dasar di Indonesia. Isu gender yang terjadi di sekolah dasar di Indonesia, di mana anak laki-laki mendapatkan perhatian lebih dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan sering diabaikan. Hal ini sangat terkait dengan pembahasan dalam artikel jurnal yang akan kita bahas hari ini, yang mana artikel ini menganalisis pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pengaruh patriarki menciptakan ketidaksetaraan akses dan kesempatan pendidikan yang dapat menghambat perkembangan potensi siswa perempuan. Lebih jauh lagi, artikel ini juga menyoroti pentingnya merumuskan kurikulum berbasis gender sebagai langkah untuk mengatasi ketidaksetaraan. Kurikulum berbasis gender bertujuan untuk mengurangi bias dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengakses berbagai bidang pendidikan tanpa terkendala oleh stereotip sosial. Rumusan masalah dari artikel ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan. Yang kedua, bagaimana upaya untuk merumuskan kurikulum berbasis gender dalam pendidikan di Indonesia. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam perempuan. Artikel ini membahas masalah ketidaksetaraan gender, khususnya diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan yang masih sangat terjadi di banyak masyarakat termasuk Indonesia. Salah satu faktor utama penyebab ketidaksetaraan ini adalah budaya patriarki yang telah mengakar selama ribuan tahun yang membatasi peran perempuan dan mendominasi pemikiran masyarakat. Pentingnya pendidikan bagi perempuan sangat ditekankan dalam artikel ini, mengingat peran ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pada gilirannya kualitas pendidikan generasi berikutnya. Berikutnya, rumusan masalah kedua yakni bagaimana upaya untuk merumuskan kurikulum berbasis gender dalam pendidikan di Indonesia. Artikel ini juga menyoroti perlunya kesadaran dan upaya untuk merumuskan kurikulum berbasis gender dalam pendidikan. Kurikulum ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan dan memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Analisis artikel berdasarkan bab hasil dan pembahasan, di mana di sini saya akan membahas pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan dan juga upaya merumuskan kurikulum berbasis gender dalam pendidikan. Pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan. Budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih penting daripada perempuan. Akibatnya, pendidikan seringkali lebih memprioritaskan anak laki-laki, seperti dalam hal pembelajaran sains yang mana guru lebih memilih anak laki-laki untuk melakukan praktik, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpercayaan diri pada anak perempuan. Perempuan dianggap tidak perlu sekolah tinggi karena hanya dipersiapkan sebagai ibu rumah tangga. Stereotip ini membatasi peran perempuan sejak dini, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam keluarga miskin, anak laki-laki lebih sering didahulukan untuk bersekolah. Perempuan dimarginalkan karena dianggap tidak akan menjadi pencari nafkah. Akibatnya, perempuan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Ketidaksetaraan ini terus berlanjut dan menghambat kemajuan perempuan di berbagai bidang. Upaya merumuskan kurikulum berbasis gender dalam pendidikan. Kurikulum berbasis gender bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Tantangan utamanya adalah budaya patriarki yang masih kuat dalam sistem sosial dan pendidikan. Materi ajar sering mengandung bias gender, contohnya pilot digambarkan sebagai laki-laki, guru digambarkan sebagai perempuan. Strategi implementasi kurikulum berbasis gender. Yang
pertama, sesuaikan materi ajar agar tidak memperkuat stereotip gender. Kemudian, libatkan perspektif gender dalam semua bidang studi, dan anggaran sekolah berbasis gender perlu dikembangkan. Yang terakhir adalah pelatihan guru tentang kesetaraan gender. Ini penting untuk keberhasilan kebijakan ini, di mana pelatihan ini sangat bermanfaat bagi guru-guru agar tercipta kesetaraan gender bagi peserta didik dalam satuan pendidikan. Kesimpulan, budaya patriarki masih kuat di Indonesia dan berdampak pada kesetaraan gender di pendidikan dasar, seperti anak laki-laki lebih diprioritaskan dalam pelajaran sains, sementara anak perempuan sering terabaikan. Hal ini memperkuat stereotip bahwa sains hanya untuk anak laki-laki dan menurunkan kepercayaan diri perempuan. Oleh karena itu, diperlukan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang adil gender untuk memberi peluang yang sama bagi semua anak. Tujuannya menciptakan pendidikan yang inklusif, setara, dan bebas dari bias gender. Demikian pembahasan diskusi 7 terkait dengan analisis artikel gender dalam pendidikan dasar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.